Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu akuntansi untuk perusahaan dagang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Unix Karera. Saya Minar Fatamara. Saya Dinar Alifia Putri. Saya Syahira Naila Syafran. Saya Safa Amanda. Tujuan pembelajaran pertama itu siklus operasi dan aliran biaya. Perusahaan dagang yang menjual ke pengecer dikenal sebagai pedagang grosir. Sumber pendapatan utama bagi perusahaan merchandising adalah penjualan barang dagangan. Sering disebut hanya sebagai pendapatan penjualan atau penjualan. Sebuah perusahaan perdagangan memiliki dua kategori biaya, yaitu harga pokok penjualan dan biaya operasi. Harga pokok penjualan adalah total harga pokok penjualan selama periode tersebut. Beban ini berhubungan langsung dengan pendapatan yang diakui dari penjualan barang. Ilustrasi 5.1 menunjukkan proses pengukuran pendapatan untuk sebuah perusahaan dagang. Pendapatan penjualan itu dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor yang dikurangi biaya operasional sama dengan laba atau rugi bersih. Pendapatan penjualan bisa dilihat dari bagian berikut ini. Siklus operasi. Siklus operasi perusahaan perdagangan biasanya lebih lama daripada siklus operasi perusahaan jasa. Pembelian, persediaan barang dagangan, dan penjualan akhirnya memperpanjang siklus. Ilustrasi 5.2 menunjukkan siklus operasi sebuah perusahaan jasa. Bisa dilihat dari ilustrasi tersebut. Ilustrasi 5.3 menunjukkan siklus operasi perusahaan merchandising. Perhatikan bahwa akun aset tambahan untuk perusahaan merchandising adalah akun inventaris. Perusahaan melaporkan persediaan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan. Arus biaya. Alur biaya untuk perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Persediaan awal ditambah harga pokok pembelian itu adalah harga pokok barang tersedia untuk dijual. Saat barang dijual, mereka ditetapkan ke harga pokok penjualan. Barang-barang yang tidak dijual pada akhir periode akuntansi merupakan persediaan akhir. Ilustrasi 5.4 menjelaskan hubungan ini. Perusahaan menggunakan salah satu dari dua sistem untuk menghitung persediaan, yaitu sistem persediaan perpetual atau sistem persediaan periodik. Sistem perpetual. Dalam sistem persediaan perpetual, perusahaan menyimpan catatan rinci tentang biaya setiap pembelian dan penjualan persediaan. Catatan ini terus-menerus menunjukkan persediaan yang harus ada untuk setiap barang. Misalnya, dealer Toyota GPN memiliki catatan inventaris terpisah untuk setiap mobil, truk, dan van di lot dan lantai ruang pamernya. Serupa dengan itu, toko grosir Morrisons GBR menggunakan kode batang dan pemindai optik untuk menyimpan catatan harian setiap kotak serial dan setiap toples agar yang dibeli dan dijual. Dalam sistem persediaan perpetual, perusahaan menentukan harga pokok penjualan setiap kali terjadinya penjualan. Sistem periodik. Dalam sistem persediaan periodik, perusahaan tidak menyimpan catatan inventaris rinci dari barang yang ada selama periode tersebut. Sebaliknya, mereka menentukan harga pokok penjualan hanya pada akhir periode akuntansi kita secara berkala. Pada saat itu, perusahaan menghitung persediaan fisik untuk menentukan harga pokok barang yang ada.
Untuk menentukan harga pokok penjualan dalam sistem persediaan periodik, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan harga pokok barang di tangan pada awal periode akuntansi. Yang kedua, tambahkan ke dalamnya harga pokok barang yang dibeli. Dan yang ketiga, kurangi harga pokok barang yang ada seperti yang ditentukan oleh perhitungan fisik persediaan pada akhir periode akuntansi. Ilustrasi 5.5 secara grafis membandingkan urutan aktivitas dan waktu perhitungan harga pokok penjualan dalam dua sistem inventaris. Bisa dilihat dari bagian berikut ini. Perusahaan yang menjual barang dagangan dengan nilai unit tinggi seperti mobil, furnitur, dan peralatan rumah tangga utama secara tradisional menggunakan sistem perpetual. Pertumbuhan penggunaan komputer dan pemindai elektronik telah memungkinkan lebih banyak perusahaan memasang sistem persediaan perpetual. Sistem persediaan perpetual dinamakan demikian karena catatan akuntansi secara terus-menerus menunjukkan kuantitas dan biaya persediaan yang harus ada setiap saat. Sistem persediaan perpetual memberikan kontrol yang lebih baik atas persediaan daripada sistem periodik. Karena catatan persediaan menunjukkan jumlah yang harus ada, perusahaan dapat menghitung barang kapan saja untuk melihat apakah jumlah barang yang ada sesuai dengan catatan persediaan. Jika ditemukan kekurangan, perusahaan dapat segera menyelidikinya. Meskipun sistem persediaan perpetual memerlukan pekerjaan administrasi tambahan dan biaya untuk memelihara catatan anak perusahaan, sistem komputerisasi dapat meminimalkan biaya ini. Sebagian besar keberhasilan Amazon.com Amerika Serikat ini dikaitkan dengan sistem inventarisnya yang canggih. Beberapa bisnis merasa tidak perlu atau tidak ekonomis untuk berinvestasi dalam sistem persediaan perpetual terkomputerisasi. Banyak bisnis merchandising kecil sekarang menggunakan perangkat lunak akuntansi dasar yang memberikan beberapa manfaat penting dari sistem persediaan perpetual. Selain itu, manajer dari beberapa bisnis kecil masih menemukan bahwa mereka dapat mengontrol barang dagangan mereka dan mengelola operasi sehari-hari menggunakan sistem inventaris berkala. Pencatatan pembelian barang dagangan. Pembelian dapat dilakukan baik secara tunai ataupun kredit. Umumnya, pembelian dicatat ketika barang telah diterima oleh pembeli. Nah, setiap pembelian itu harus ada bukti pembayarannya. Dan untuk pembelian secara kredit harus didukung dengan faktur pembelian atau purchase invoice. Ini adalah contoh dari invoice. Nah, biasanya di invoice itu ada nama penjual. Di sini nama penjualnya PW Audio Supply. Setelah itu ada tanggalnya di sini 4 Mei 2020. Setelah itu ada pembeli, di sini pembelinya Sauk Stereo. Setelah itu ada termin kredit. Di sini termin kreditnya itu 210 net 30. Setelah itu ada termin pengiriman. Termin pengirimannya di sini FOB shipping point. Setelah itu ada produk yang dibeli. Di sini produk yang dibeli itu ada dua. Yang pertama printed circuit board dan production model circuit. Dan yang terakhir itu ada harga total pembelian. Di sini harga total pembelian itu sebesar 3.800. Nah, dari bukti pembelian tadi itu Sauk Stereo membuat jurnal pada tanggal 4 Mei, persediaan barang dagang di debit 3.800 dan utang usaha di kredit 3.800. Setiap pembelian pasti harus ditentukan siapa yang akan membayar biaya pengiriman, apakah pembeli atau penjual. Kalau yang membayar biaya pengiriman adalah pembeli, itu disebut FOB destination. Sedangkan kalau yang membayar biaya pengiriman itu adalah penjual, itu disebut FOB shipping point. FOB itu merupakan singkatan dari free on board. Ini adalah contoh penjurnalan berkaitan dengan biaya pengiriman. Asumsikan pada saat penyerahan barang pada tanggal 6 Mei, Sauk Stereo membayar perusahaan Acme Cargo sebesar 150 untuk biaya pengiriman.
entry pada buku Sauk Stereo ditulis pada tanggal 6 Mei, persediaan barang dagang di debit 150 dan kas 150. Dan kalau yang membayar itu merupakan penjualnya atau PW Audio Supply, maka PW Audio Supply mencatatnya sebagai beban kirim di debit 150 dan kas di kredit 150. Retur dan potongan pembelian. Tidak semua barang yang dijual atau dibeli itu sempurna. Pembeli mungkin saja kecewa karena barang rusak atau cacat, atau kualitasnya buruk, atau tidak memenuhi spesifikasi pembeli. Oleh karena itu, ada dua hal yang mungkin terjadi. Yang pertama itu ada retur pembelian. Pada retur pembelian ini, pembeli memperoleh pengurangan utang jika pembelian dilakukan secara kredit, atau memperoleh pengembalian uang tunai jika pembelian dibayar secara tunai. Dan yang kedua itu ada potongan pembelian. Pada potongan pembelian ini, pembeli dapat memilih untuk tetap menyimpan barang dagangan tersebut jika penjual bersedia memberikan potongan atau pengurangan dari harga pembelian. Ini adalah contoh penjurnalan berkaitan dengan retur dan potongan pembelian. Asumsikan bahwa pada tanggal 8 Mei, Sauk Stereo mengembalikan barang dagangan kepada PW Audio senilai 300. Di jurnalnya itu ditulis pada tanggal 8 Mei, utang usaha di debit 300 dan persediaan barang dagang di kredit 300. Itu ada diskon pembelian. Pembelian atas penjualan non-tunai atau kredit memungkinkan pembeli untuk mengajukan diskon tunai atas pembayaran jika dilakukan tepat waktu. Nah, diskon ini itu menguntungkan untuk kedua belah pihak. Untuk pembeli itu menghemat uang dan untuk penjual dapat mempersingkat siklus operasi. Ada 3 termin diskon pembelian. Yang pertama itu ada 210 net 10. Ini itu artinya akan diberikan diskon sebesar 2% jika dibayar 10 hari dari tanggal faktur. Jatuh tempo 30 hari dari tanggal faktur. Dan kedua ada 110 EOM. EOM itu end of month. Itu artinya akan diberikan diskon sebesar 1% jika faktur dilunasi pada waktu 10 hari pertama bulan berikutnya. Dan yang ketiga ada net 10 EOM, itu artinya pembayaran bersih harus dilakukan dalam waktu 10 hari pertama bulan berikutnya. Ini adalah contoh penjurnalan. Asumsikan Sauk Stereo membayar utang sebesar 3.500. Di sini 3.500 karena tadinya seharusnya 3.800, tapi karena terjadi retur dan potongan penjualan sebesar 300, jadi sisanya 3.500 yang dibayarkan pada tanggal 14 Mei yang merupakan hari terakhir periode diskon. Jadi di jurnalnya ditulis pada tanggal 14 Mei, utang usaha di debit 3.500, persediaan barang dagangan di kredit 70 dan kas di kredit 3.430. Di sini 70-nya itu merupakan besar diskon yang didapatkan oleh Sauk Stereo. Nah, jika Sauk Stereo tidak mengambil diskon dan melakukan pembayaran sebesar 3.500 pada tanggal 3 Juni, maka jurnalnya pada tanggal 3 Juni, utang usaha di debit 3.500 dan kas di kredit 3.500. Jadi ringkasan transaksi pembelian Sauk Stereo itu untuk persediaan barang dagangannya, pertama itu pembelian pada tanggal 4 Mei sebesar 3.800. Itu ada biaya kirim pada tanggal 6 Mei sebesar 150. Itu ada tanggal 8 Mei ada retur pembelian sebesar 300 dan diskon sebesar 70. Jadi pada persediaan barang dagangan itu saldonya ada 3.580. Pencatatan penjualan barang dagang. Pencatatan penjualan dagangan, yang pertama itu penjualan dapat dilakukan secara kredit atau tunai. Terus yang kedua biasanya dicatat ketika dihasilkan, ketika barang dialihkan dari penjual ke pembeli. Terus yang ketiga itu faktur penjualan merupakan bukti penjualan kredit. Terus ada 2 ayat jurnal yang dibuat untuk setiap penjualan. Yang pertama itu ada kas atau piutang usaha.
itu di debit, terus ada penjualan biasanya di kredit, itu tuh harga jualnya. Terus yang kedua itu ada harga pokok atau beli. Yang pertama itu di debitnya ada harga pokok penjualan, yang di kreditnya ada persediaan barang dagang. Terus contohnya itu PW Audio Supply mencatat penjualan 4 Mei sebesar 3.800 kepada Sauk Stereo. Asumsikan harga pokok barang PW Audio Supply sebesar 2.400. Terus jadinya kalau ditulis ke jurnalnya itu, yang di debitnya itu ada piutang usaha sebesar 3.800, terus di kreditnya ada penjualan. Terus di debit ada harga pokok penjualan sebesar 2.400, terus di kreditnya ada persediaan barang dagang sebesar 2.400. Retur dan potongan penjualan. Kebalikan dari retur dan potongan pembelian. Terus berlawanan, akun pendapatannya itu di debit. Penjualan tidak dikurangi di debit karena yang pertama akan mengamburkan pentingnya retur dan potongan penjualan sebagai presentase dari penjualan. Yang kedua, bisa mendistorsi perbandingan antara total penjualan dalam periode akuntansi yang berbeda. Terus contohnya itu disuruh buatlah ayat jurnal PW Audio Supply yang akan mencatat atas retur penjualan seharga 300. Asumsikan harga pokok penjualannya itu sebesar 140. Asumsi barang tidak dicatat. Jadinya di debitnya itu ada retur dan potongan penjualan sebesar 300, terus di kreditnya ada piutang usaha sebesar 300. Terus yang kedua itu ada persediaan barang dagang di debit 140, di kreditnya ada harga pokok penjualan sebesar 140. Terus, asumsikan jika barang yang dikembalikan rusak atau cacat dengan estimasi nilai sisa sebesar 50. PW Audio membuat jurnalnya itu di debitnya itu ada retur dan potongan penjualan sebesar 300, di kredit ada piutang usaha sebesar 300. Di persediaan barang dagang di debit itu ada 50, terus di kreditnya ada harga pokok penjualan 50. Diskon penjualan. Diskon penjualan itu ditawarkan kepada pelanggan untuk mempromosikan pembayaran tepat waktu, kebalikan dari diskon pembelian. Akunnya itu kontra, akun pendapatannya di debit. Asumsikan Sauk Stereo membayar sebesar 3.500, harga dalam faktur sebesar 3.800, dikurangi retur potongan sebesar 300. Pada tanggal 14 Mei, hari terakhir periode diskon. Pada tanggal 14 Mei itu adalah hari terakhir periode diskon. Buatlah jurnal yang dicatat oleh PW Audio dari transaksi tersebut. Jadi pas 14 Mei itu di debitnya ada kas sebesar 3.430. Terus di debitnya lagi ada diskon penjualan sebesar 70. Terus di kreditnya ada piutang usaha sebesar 3.500. Menyesuaikan entry. Perusahaan merchandising umumnya memiliki jenis jurnal penyesuaian yang sama dengan perusahaan jasa. Namun, merchandising yang menggunakan sistem abadi akan membutuhkan satu tambahan penyesuaian untuk membuat catatan sesuai dengan persediaan aktual yang ada. Berikut alasannya. Di akhir setiap periode, untuk tujuan kontrol, perusahaan perdagangan yang menggunakan sistem perpetual akan menghitung jumlah fisik barang yang ada. Saldo persediaan perusahaan yang belum disesuaikan biasanya tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya dari persediaan yang ada. Persediaan perpetual mungkin salah karena kesalahan pencatatan, pencurian, atau pemborosan.
Oleh karena itu, perusahaan tidak perlu menyesuaikan pencatatan perpetual agar jumlah persediaan dicatat sesuai dengan persediaan yang ada. Ini melibatkan penyesuaian persediaan dan biaya barang yang dijual. Misalnya, PW Audio Supply memiliki saldo yang belum disesuaikan sebesar 40.500 di inventaris. Melalui hitungan fisik, PW Audio Supply menentukan bahwa persediaan barang dagangan sebenarnya pada tanggal 31 Desember adalah 40.000. Perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Tanggal 31 Desember, harga pokok penjualan di debit 500, inventarisnya 40.500 kurang 40.000, di kreditnya 500. Untuk menyesuaikan inventaris ke hitungan fisik. Penutupan entry. Perusahaan merchandising seperti perusahaan jasa, menutup perusahaan jasa, menutup semua akun ringkasan pendapatan yang mempengaruhi laba bersih. Dalam penjurnalan, perusahaan mengkredit semua rekening sementara dengan saldo debit dan mendebit semua rekening sementara dengan saldo kredit. Seperti yang ditunjukkan berikut ini oleh PW Audio Supply. Perhatikan bahwa PW Audio Supply menutup harga pokok penjualan ke ringkasan pendapatan. Tanggal 31 Desember, pendapatan penjualan 480.000 di debit. Ringkasan pendapatannya juga 480 di kredit, atau untuk menutup akun laporan laba rugi dengan saldo kredit. Selanjutnya, ringkasan pendapatan 450 di debit. Harga pokok penjualan 316.000 di kredit. Beban gaji dan upah 64.000 di kredit. Beban utilitas 17.000 di kredit. Beban iklan 16.000 di kredit. Retur dan tunjangan penjualan 12.000 di kredit. Diskon penjualan 12.000 di kredit. Beban penyusutan 8.000 di kredit. Pengiriman barang 7.000 di kredit. Asumsi asuransi 2.000 di kredit. Atau untuk menutup laporan laba rugi dengan saldo debit. Selanjutnya, ringkasan pendapatan 30.000 di debit, pendapatan yang disimpan 30.000 di kredit, atau untuk menutup laba bersih menjadi laba ditahan. Selanjutnya, pendapatan yang disimpan 15.000 di debit, dan dividennya 15.000 di kredit, atau untuk menutup dividen yang ditahan pendapatan. Setelah PW Audio Supply membuka entry penutup, semua akun sementara memiliki saldo 0. Juga saldo laba memiliki saldo yang dibawa ke periode berikutnya. Ringkasan entry menata dagangan. Berikut ini adalah ilustrasi 5.8 meringkas ayat jurnal untuk akun perdagangan menggunakan perpetual sistem inventaris. Di sini itu ada transaksi penjualan. Transaksi yang pertama itu menjual barang dagangan. Entry berulang hariannya itu kas atau piutang usaha di debit. Pendapatan penjualannya di kredit. Persediaan barangnya di debit. Inventarisnya di kredit. Yang kedua, memberikan retur atau tunjangan penjualan kepada pelanggan. Retur dan tunjangan penjualannya di debit, kas atau piutangnya di kredit. Persediaannya di debit, harga pokok penjualannya di kredit. Yang ketiga, membayar biaya pengiriman atas penjualan terhadap tujuan FOB. Pengiriman uangnya di debit, kasnya di kredit. Yang keempat, menerima pembayaran dari pelanggan dalam periode diskon. Penjualannya di debit, kasnya di debit, diskon piutang usahanya di kredit. Selanjutnya ada transaksi pembelian. Yang pertama itu membeli barang dagangan untuk dijual kembali. Persediaannya di debit, kas atau hutangnya di kredit. Yang kedua, membayar biaya pengiriman yang dibeli oleh FOB Shipping Point. Persediaannya di debit, kasnya di kredit. Yang ketiga, menerima retur pembelian atau tunjangan dari pemasok. Persediaan kasnya di debit, hutangnya di kredit. Dan yang terakhir, membayar pemasok dalam periode diskon. Persediaan hutangnya di debit,
usaha dan kasnya di kredit. Laporan keuangan untuk merchandiser. Perusahaan merchandiser secara luas menggunakan klasifikasi laporan posisi keuangan yang diperkenalkan pada bab 4. Bagian ini menjelaskan beberapa pernyataan yang digunakan untuk merchandiser dan memberikan informasi tambah terkait dengan laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan sumber informasi utama untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Format yang dirancang untuk membedakan antara berbagai sumber penghasilan dan perluasan. Penyajian laporan laba rugi penjualan. Laporan laba rugi dimulai dengan menyajikan pendapatan penjualan, kemudian memotong akun pendapatan kontra retur dan tunjangan penjualan dan diskon penjualan dari pendapatan penjualan untuk sampai pada penjualan bersih. Ilustrasi 5.9 menyajikan bagian penjualan atau suplai audio PW menggunakan data yang diasumsikan. Berikut adalah ilustrasi 5.9. Di sini ada sales, terus di bawahnya ada sales income, itu masuknya di kredit 480.000. Terus ada sales returns and allowance itu masuknya di debit ada 12.000. Terus bawahnya itu sales diskonnya itu 8.000 masuk ke debit. Terus totalnya itu 460.000. Laba kotor. Ilustrasi dari 5.1, Anda mengetahui bahwa perusahaan mengurangi harga pokok penjualan dari pendapatan penjualan. Untuk menentukan laba kotor, lihat terminologi alternatif. Untuk perhitungan ini, perusahaan menggunakan penjualan bersih yang memperhitungkan retur dan tunjangan penjualan serta diskon penjualan. Sebagai jumlah pendapatan penjualan, berdasarkan data penjualan di ilustrasi 5.9, penjualan bersih 460.000 dan harga pokok penjualan melalui sistem persediaan perpetual diasumsikan 316.000. Laba kotor per audio supply adalah 144.000, dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 5.10. Berikut ada ilustrasi 5.10. Ada penjualan bersih 460.000, terus ada harga pokok penjualan 316, terus juga ada laba kotor 144.000. Kami juga dapat menyertakan laba kotor perusahaan sebagai persentase yang disebut tingkat laba kotor. Untuk melakukannya, kami membagi jumlah laba kotor dengan penjualan bersih. Untuk pasokan audio PW, tingkat laba kotor 31,3%, dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 5.11. Berikut adalah ilustrasi 5.11. Laba kotornya 144.000, harga pokok penjualannya 31,3%, terus penjualan bersihnya 400.000. Analisis umumnya menganggap tingkat laba kotor lebih berguna daripada jumlah laba kotor. Tarif tersebut menunjukkan hubungan yang lebih bermakna atau kualitatif antara penjualan bersih dan laba kotor. Misalnya laba kotor 1 juta mungkin terdengar mengesankan, tetapi jika itu adalah hasil dari laba kotor. Laba kotor mewakili laba merchandising sebuah perusahaan. Ini bukan ukuran profitabilitas secara keseluruhan. Karena biaya operasional belum dikurangi, tetapi manajemen dan pihak kepentingan lainnya mengamati dengan cermat jumlah dan tren laba kotor.
Mereka membandingkan laba kotor saat ini dengan jumlah yang dilaporkan pada periode sebelumnya. Mereka juga membandingkan tingkat laba kotor perusahaan dengan tingkat pesaing dan dengan rata-rata industri. Perbandingan tersebut memberikan informasi tentang keefektifan fungsi pembelian perusahaan dan kelayakan kebijakan pendengarnya. Biaya operasional. Biaya operasional adalah komponen berikutnya pada jumlah laba rugi perusahaan merchandising. Mereka adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses pendapatan dari penjualan. Banyak dari pengeluaran ini berupa di perusahaan merchandising dan jasa. Pada suplai PW Audio, biaya operasional 114.000 ini termasuk biaya yang dikeluarkan untuk gaji, pemanfaatan, perikanan, depresiasi pengiriman keluar, dan asuransi. Beban operasi penyajian yang ditunjukkan pada ilustrasi 5.12. Di sini ada biaya operasional yang terdiri dari beban gaji dan upah 64.000, beban utilitas 17.000, beban periklanan 16.000, beban penyusutan 8.000, pengiriman barang 7.000, beban asuransi 2.000, dan total biaya operasional itu 114.000. Ilustrasi 5.12 memberikan kesempatan untuk membahas dua format presentasi berbeda yang diizinkan oleh IFRS, presentasi menurut sifat dan presentasi menurut fungsi. Presentasi secara alami memberikan informasi yang sangat rinci, dengan banyak item baris yang mengungkapkan sifat biaya yang dikeluarkan untuk gaji dan upah, utilitas, periklanan, depresiasi, pengiriman keluar, dan asuransi menunjukkan presentasi menurut sifatnya. Penyajian menurut fungsi menggabungkan biaya ke dalam pengelompokan berdasarkan aktivitas fungsional utama yang dilakukan perusahaan. Misalnya pada pasokan audio PW, biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperjalankan fungsi operasi bisnis perdagangan. Jika PW Audio Supply memilih untuk menyajikan secara ketat berdasarkan fungsinya, itu akan menyajikan biaya operasinya sebagai item baris tunggal sebesar 144.000. Namun, jika presentasi menurut fungsi digunakan, IFRS meminta pengungkapan rincian tambahan mengenai sifat bentangan tertentu yang termasuk dalam pengelompokan fungsional. Sebagai contoh, depresiasi dan gaji dan biaya gaji adalah item yang secara khusus harus diungkapkan. Ilustrasi 5.12 menggabungkan penyajian menurut fungsi dan sifatnya dengan menyajikan beban operasi. Ini menggunakan pengelompokan fungsional biaya operasi tetapi juga menyajikan secara rinci sifat biaya yang termasuk dalam pengelompokan fungsional itu. Dalam pekerjaan rumah Anda harus menggunakan pendekatan pendapatan dan beban lainnya. Pendapatan dan beban lain-lain terdiri dari berbagai pendapatan dan keuntungan serta beban dan kerugian itu. Tidak terkait dengan ini operasi utama perusahaan. Ilustrasi 5.13 mencantumkan contoh masing-masing. Ada penghasilan lain. Isinya itu pendapatan bunga dari wasiat tagih dan surat-surat berharga. Terus ada pendapatan dividen dari investasi pada saham biasa. Terus ada sewa pendapatan dari subleasing sebagian toko. Terus ada keuntungan dari penjualan properti pabrik dan peralatan. Terus ada beban lainnya, terdiri dari kerugian korban dari penyebab seperti vandalisme dan kecelakaan. Terus ada kerugian dari penjualan properti pabrik dan peralatan. Terus ada kerugian akibat pemogokan oleh karyawan dan pasokan. Habis ini ada beban bunga, aktivitas pembiayaan yang menghasilkan beban bunga, yang merupakan jenis biaya yang sangat berbeda untuk bisnis dalam mengevaluasi kinerja bisnis. Penting untuk memantau beban bunganya. Akibatnya, biaya antar jika material harus diungkapkan di muka laporan laba rugi.
pasokan audio PW menimbulkan beban bunga sebesar 1.800 di ilustrasi 5.14. Menyajikan laporan laba rugi lengkap untuk pasokan audio PW. Gunakan format ini saat mempersiapkan pekerjaan rumah Anda. Berikut adalah income statement dari PW Audio Supply. Di sini ada sales, terdiri dari sales revenue dan sales return and allowances. Terus ada sales discount. Sales revenue-nya itu 480.000. Terus sales return-nya itu 12.000. Sales discount-nya 8.000. Totalnya jadi 460.000. Terus ada cost of goods sold itu 316.000 ada di kredit. Terus ada operating expense-nya itu 144.000 ada di kredit. Ada operating expense-nya itu tadi dari salaries and works expense-nya itu 64.000 ada di debit. Utilities expense-nya itu 17.000, advertising expense-nya itu 16.000, depreciation expense-nya itu 8.000, breakout-nya 7.000, insurance expense-nya itu 2.000. Jadi total operating expense-nya itu 114.000. Terus ada income from operation-nya itu 30.000 masuk ke kredit. Terus ada other income and expense-nya itu 30.000, terus terdiri dari interest revenue 3.000, gain on sale of equipment-nya itu 600, terus ada visual loss from vandalism itu 200, itu dikurang. Interest expense-nya itu 1.800, terus net income-nya itu 31.600. Pendapatan komprehensif. Bab 1 membahas prinsip nilai wajar. IFRS mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan nilai tercatat dari jenis aset dan kewajiban tertentu dengan nilai mereka pada setiap akhir periode pelaporan. Dalam beberapa contoh, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat penyesuaian jumlah tercatat ke nilai wajar dimasukkan dalam laba bersih. Namun, dalam kasus lain, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi ini tidak dimasukkan dalam laba bersih. Sebaliknya, pos-pos yang dikecualikan ini dilaporkan sebagai bagian dari pos-pos tersebut, termasuk penyesuaian tertentu terhadap aset program pensiun. Keuntungan dan kerugian penjabaran mata uang asing dan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan atas jenis investasi tertentu. Item-item yang dikecualikan dari pendapatan bersih tetapi termasuk dalam pendapatan komprehensif dilaporkan dalam laporan gabungan pendapatan bersih dan pendapatan komprehensif, atau dalam pendapatan komprehensif disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif terpisah. Dengan asumsi bahwa supply PW audio memiliki pendapatan komprehensif lain sebesar 2.300, digunakan format ini saat mempersiapkan pekerjaan rumah Anda. Berikut adalah ilustrasi 5.15. Di sini adalah comprehensive income statement. Nah, net income itu 34.600. Other comprehensive income di bawahnya ada unrealized holding gains on investment securities itu 2.300. Comprehensive income-nya jadinya 33.900. Laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan. Dalam laporan posisi keuangan, perusahaan merchandising melaporkan persediaan sebagai aset lancar tepat di atas piutang. Ingat dari bab 4 bahwa perusahaan umumnya mencantumkan item aset lancar dalam urutan terbalik kedekatannya dengan kas likuiditas. Persediaan kurang mendekati
kas daripada piutang karena barang harus dijual terlebih dahulu dan kemudian diambil dari pelanggan. Ilustrasi 5.16 menyajikan bagian aset dari klasifikasi laporan posisi keuangan untuk PW Audio Supply. Lihat bantuan menyenangkan. Berikut adalah Statement of Financial Position dari PW Audio Supply. Di sini ada aset yang tadi dari property, plant, and equipment. Equipment-nya itu 80.000 masuk di debit. Terus ada akumulasi depreciation dan equipment itu 24.400. Terus ada current asset. Terdiri dari prepaid insurance 1.800, inventory 40.000, ada akun receivable 16.100, ada cash 9.500. Terus total asetnya jadi 123.400. Latihan soal bab 4. Soal pertama itu soal 4.7. Nah, di sini itu ada neraca saldo yang sudah disesuaikan milik Jeju Konsultan. Perintahnya itu pertama, buatlah jurnal penutup untuk 30 Juni 2020, dan yang kedua itu buatlah neraca saldo setelah penutupan. Nah, yang kiri itu adalah jurnal penutupnya. Jadi yang pertama itu ada surplus revenue di debit dan income summary di kredit sebesar 4.300. Ini itu untuk menutup akun revenue atau akun pendapatan. Setelah itu yang kedua ada income summary di debit dan di kreditnya sebesar 3.416, dan di kreditnya ada salaries and wages expense 1.260, ada miscellaneous expense 256, ada supplies expense 1.900. Nah, ini itu untuk menutup akun expense atau akun beban. Nah, yang ketiga ada income summary di debit sebesar 884 dan retained earnings di kredit sebesar 884. Ini itu untuk menutup pendapatan bersih ke retained earnings atau saldo laba. Dan yang keempat ada retained earnings di debit 550 dan dividen di kredit 550. Ini itu untuk menutup dividen ke retained earnings atau saldo laba. Dan sebelah kanan ini adalah neraca saldo penutupan. Yang pertama itu ada cash di debit sebesar 3.712, ada account receivable 3.904 di debit, dan ada supplies sebesar 480 di debit. Setelah itu di kredit ada accounts payable 1.382, ada unearned service revenue 160, share capital ordinary 4.100, retained earnings 1.994, dan yang terakhir ada salaries and wage payable 460. Jadi di debit dan kredit totalnya ada 8.096. Selanjutnya soal E4.11. Instruksinya itu yang pertama buatlah jurnal penutupnya, dan yang kedua buatlah buku besar ikhtisar laba rugi dari jurnal penutup yang sudah dibuat. Jawabannya dari jurnal penutupnya itu pada akunnya itu yang pertama ada income summary-nya di debitnya 13.100, terus salaries expense-nya 8.800 di kredit, terus supply expense-nya 1.300 di kredit, terus rent expense-nya 3.000 di kredit. Selanjutnya service revenue-nya 18.100 di debit, income summary-nya 18.000 di kredit. Selanjutnya retained earnings-nya 2.500 di debit, dividends-nya 2.500 di kredit.
Selanjutnya income summary-nya 5.000 di debit, retained earnings-nya 5.000 di kredit. Berikutnya income summary-nya yang pertama ada close revenue-nya di kredit sebesar 18.100. Yang kedua close expense-nya 13.100 di debit. Dan yang terakhir close net income-nya 5.000 di debit. Berikut adalah soal T4.14. Jawaban dari soal 4.14 adalah ini merupakan statement of financial position. Asetnya terdiri dari building 128.800, terus akumulasi depreciation buildings-nya itu 42.600. Terus equipment-nya itu 62.400. Jadi akumulasi depreciation equipment-nya itu 18.720. Akun receivable-nya itu 14.520 ada di kredit. Prepaid insurance-nya itu 14.520. Prepaid insurance-nya itu 4.680. Cash-nya 18.040. Plan-nya itu 65.000. Insurance expense-nya itu 780. Depreciation expense-nya itu 7.360. Interest expense-nya itu 3.800. Jadi total asetnya itu sebesar 244.060. Terus di sini ada equity dan liabilities. Equity-nya itu terdiri dari share capital ordinary sebesar 100.000, terus ada retained net earning-nya itu 13.000. Terus liabilities terdiri dari akun payable-nya 12.300, not payable-nya itu 97.780, interest payable-nya 3.800, service revenue-nya itu 17.180. Jadi total equity dan liability-nya itu 244.060. Yang B itu likuiditas untuk perusahaan biasanya mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset lancarnya untuk memenuhi kewajiban lancar atau jangka pendeknya. Perusahaan juga diukur dengan jumlah uang yang dihasilkan di atas dan di luar kewajibannya. Soal P4.1. Yang pertama, masukkan raca saldo ke dalam kertas kerja dan selesaikan kertas kerja tersebut. Yang kedua, buatlah laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Yang ketiga, buatlah jurnal penyesuaian dari kolom ayat jurnal penyesuaian pada kertas kerja. Yang keempat, buatlah jurnal penutup dari kolom neraca pada kertas kerja. Terus ini yang pertama, itu ada worksheet. Di trial balance itu yang dari soal tinggal dipindahin ke worksheet-nya, terus di adjustment-nya itu di debit-nya itu di kredit ada penambahan di supply sebesar 1.520, terus di depreciation equipment di kreditnya 250, terus under service revenue-nya di debitnya 290, terus service revenue-nya di kreditnya 290, terus salaries and wage expense-nya di debitnya 700, terus ada penambahan akun yaitu ada akun supplies expense di debit 1.520, terus depreciation expense di debitnya 250, terus salaries and wage payable-nya di kredit ada 700, terus totalnya itu yang adjustment itu 1.690, terus yang dari trial balance sama adjustment itu dijumlahin ke jurnal adjust trial balance, terus abis itu
di income statement-nya itu cuma dimasukin yang pendapatan sama beban. Terus habis itu yang nggak ada di income statement itu dimasukinnya ke balance sheet. Terus ini yang kedua, laporan laba ruginya. Pendapatannya itu ada service revenue sebesar 6.590. Terus di bebannya itu ada salaries and wage expense, ada miscellaneous expense, supply expense, sama depreciation expense. Itu yang beban itu totalnya itu 4.170. Jadinya net income-nya itu pendapatan dikurang beban jadinya 2.420. Terus ada laporan laba ditahan itu retained earnings March 1-nya itu kosong. Terus net income-nya itu 2.420. Terus abis itu dikurang sama dividen. Itu dividennya itu 1.100. Terus jadinya pas di 30 Maret itu totalnya ada 1.320. Yang kedua ada laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada harta. Di harta itu ada cash, account receivable, supplies, equipment, terus less accumulated depreciation equipment. Itu totalnya ada 17.680. Terus di modal ada share capital ordinary sama retained earnings. Itu totalnya ada 14.220. Terus di kewajiban ada account payable, unearned service revenue, salaries and wage payable. Itu totalnya ada 17.680. Jadi di total modal sama kewajiban totalnya 17.000. Di kewajiban totalnya 3.460. Terus kalau misalkan modal sama kewajibannya dijumlahin jadinya 17.680. General Journal Adjusting Interest tanggal 31 Maret itu ada supplies expense di debit sebesar 1.520, supplies-nya itu di kredit 1.520. Depreciation expense-nya di debit 250, pada accumulated depreciation equipment di kredit 250. Lalu unearned service revenue sebesar 290 di debit, pada service revenue di kredit sebesar 290. Salaries and wage expense sebesar 700, pada salaries and wage payable sebesar 700 di kredit. General Journal untuk closing interest yaitu service revenue sebesar 6.590, pada income summary di kredit 6.590. Income summary sebesar 4.170 di debit, pada salaries and wage expense sebesar 2.000 di kredit, miscellaneous expense sebesar 400 di kredit, supplies expense sebesar 1.520 di kredit, dan depreciation expense sebesar 250 di kredit. Income summary-nya di debit sebesar 2.420, pada retained earnings di kredit sebesar 2.420, retained earnings-nya di debit sebesar 1.100, dan pada dividen sebesar 1.100 di kredit. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.